Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 semua jurusan. Jumpa lagi bersama saya Bapak Sugiono, guru PPKN. Pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang materi bab 3 yaitu dengan judul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya hormati, mari sebelum kita memulai pelajaran ini, kita menundukkan kepala untuk berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak akan mulai dengan pelajaran ini. Mohon diperhatikan anakku, siapkan kuotanya, siapkan buku catatannya dan buku LKS-nya, dan dipahami benar-benar. Semoga dalam materi ini benar-benar fokus anak-anakku semuanya. Oke, di sini dengan KD 3.14 yaitu menganalisis sistem dan dinamika Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, lihat anak-anak, di sini ada peta konsep. Di sini ada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi ada dua konsep di sini ya. Hakikat demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan pembuatan keputusan bersama atau kolektif. Keputusan bersama adalah keputusan yang menyangkut kepentingan bersama banyak orang. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan tiap-tiap anggota mempunyai hak yang sama. Dalam demokrasi ada dua prinsip, sering disebut prinsip kembar ya. Antara lain, adanya pengawasan anggota terhadap proses pembuatan keputusan bersama. B. Adanya kesamaan hak dalam menjalankan pengawasan tersebut. Demokrasi selalu terkait dengan proses pembuatan keputusan bersama dalam semua bentuk kehidupan bersama. Nah, di sini karena kita negara demokrasi Pancasila, kita harus menunjukkan keputusan menyangkut bersama sehingga tidak ada saling konflik, tidak ada saling istilahnya egois dan menang sendiri. Dan di sini kita harus menunjukkan keputusan bersama, bermusyawarah dan mufakat ya. Satu, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Domos berarti rakyat dan kratin berarti pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara yang menganut kedaulatan rakyat akan ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku bangsanya demokratis. Di negara manapun pemerintah demokrasi senantiasa diperjuangkan karena dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah lama diinjak-injak oleh para penguasa otoriter. B. Menjunjung harkat martabat manusia yang bertindak menjadi sederajat dengan manusia lainnya. C. Memberi kekuasaan kepada seluruh rakyat untuk turut aktif menentukan dan mengatur kekuasaan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini demokrasi ini adalah awal muasalnya memang dari bahasa Yunani. Jadi Yunani itu sebagai pilar demokrasi ya sejak dulu, di mana pada masa kerajaan-kerajaan Yunani itu demokrasi dikembangkan. Dan di sini maka diartikan bahwa demokrasi itu adalah rakyat dan pemerintah. Jadi dari rakyat, pemerintah berarti dari rakyat, oleh rakyat. Dan di sini pemerintahan dipilih oleh rakyat dan dari rakyat dan diawasi oleh rakyat. Nah, di sini adalah sistem demokrasi yang ideal ya, di sini yang ideal yang baik ya. Di sini karena demokrasi itu harus ada. Jadi tidak semena-mena penguasa berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya. Jadi harus diawasi dengan sikap demokrasi. Nah, pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjalinnya kebebasan politik. B. Menurut Harris Sauce, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat dari orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Nah, ini menurut Pak Harari ini kedua, karena di sini istilahnya wakil-wakil rakyat itu setelah dipilih oleh rakyat, termasuk di sini sebagai kepala negara, presiden maupun wakil rakyat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu diawasi oleh rakyat karena melalui pemilihan umum dipilih oleh rakyat di sini. Macam-macam demokrasi. Satu, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas dua bagian. A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum senegara. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dirasakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan pemerasaannya yang dihadapkan semakin rumit dan kompleks. Nah, ini ada dua demokrasi ya. Di sini kalau demokrasi langsung, di mana di sini secara langsung ya, secara langsung oleh warga negaranya dalam bermusyawaratan ya dan kebijaksanaan secara bernegara. Sedangkan demokrasi langsung ini berkaitan dengan dilihat dari jumlah penduduknya yang terlalu banyak dan selalu ruwet di sini ya, selalu kompleks, selalu di mana di sini demokrasi yang dirasakan selalu perwakilan melalui perwakilan ya. Ini melalui perwakilan. Dua, atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi. Satu, demokrasi konstitusional, demokrasi dalam undang-undang. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Konstitusi itu undang-undang. Dua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, ini ada dua model demokrasi yang ada di dunia ini ya. Nah, ini demokrasi menurut aturan undang-undang di sini. Nah, ini dijalankan oleh sistem di Indonesia, di Amerika ya, di negara-negara liberal juga. Nah, ini paham-paham ini yang menganut paham liberal, paham di Indonesia demokrasi Pancasila di sini juga menganut seperti ini. Karena demokrasi yang menganut pada undang-undang konstitusi negara ini sistem pemerintahnya dibatasi ya. Jadi pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan. Jadi pemerintah itu tidak boleh sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaannya dibatasi, umpamanya kekuasaan presiden 2 periode, masa jabatannya 5 tahun ya. Nah itu. Nah, beda dengan demokrasi rakyat yang dengan ideologi komunis seperti contohnya di negara Korea Utara, Cina ya. Ini pemimpinnya itu di sana melalui tidak secara pemimpinnya itu di sana istilahnya otoriter. Otoriter itu sewenang-wenang. Di sini rakyat dipaksakan untuk kemauan dari pemimpinnya. Nah, di sini kehidupan rakyatnya dibatasi ya, semua hak warga negara ya diabaikan ya, semua hak warga negara diabaikan.
hak asasi manusia pun diabaikan di sana. Kalau negara demokrasi rakyat seperti negara komunisme ya, ini di mana kepemilikan punya rakyat diambil alih oleh pemerintah. Jadi di sana ada sistem kelas-kelas. Jadi tidak ada kelas yang kaya, tidak ada kelas yang miskin, semuanya rata. Jadi diratakan sana ya. Nah, jadi kebebasan pers itu dibatasi. Jadi sewenang-wenang dengan pemimpinnya di sana ya untuk berbuat sesuatu masyarakatnya tidak bebas di sana ya. Yaitu kalau di demokrasi rakyat perlawanan komunis ya marxisme. Nah, klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, ini seperti Amerika, ya, Inggris, ya, Prancis, ya, Jerman, ini negara liberal ya. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi dianut oleh negara-negara komunis. Nah, ini ada liberal, ada komunis ya. Ini kalau di liberal di sini demokrasinya menjunjung persamaan, semua persamaan politik ya, persamaan, tidak membeda-bedakan. Kalau di demokrasi yang bersifat kebendaan di sini, umpamanya bidang ekonomi, itu demokrasinya negara komunis ya. Jadi semua benda-benda yang punya rakyat dihilangkan. Jadi termasuk yang dirampas oleh penguasa. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Ya. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, ini semacam di Indonesia. Jadi, Indonesia itu membuang dari demokrasi formal dan demokrasi material karena tidak cocok di negara Indonesia. Karena kita menganut demokrasi azas Pancasila ya, menjunjung tinggi azas ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila ya. Nah, itu. 2. Prinsip-prinsip demokrasi. Dan di sini ada prinsip-prinsip demokrasi yang menurut Ibnu Kencana. 1. Adanya pembagian kekuasaan, ada legislatif, yudikatif, eksekutif ya. Adanya pemilihan umum yang bebas ya, jurdil, jujur dan adil ya. Jadi pemilih itu harus transparan dan bebas. Tidak boleh memaksa orang suruh memilih A atau B ya, gitu. Adanya manajemen yang terbuka, ya ini transparan ya. Jadi sistem pemerintahan yang transparan ya, supaya rakyat tahu, supaya rakyat jelas ya. Adanya kebebasan individu. Nah, ini kebebasan individu, hak asasi manusia itu harus bebas setiap individu ya, jangan ditekan, jangan diintibasi, jangan ditekan, jangan digembleng, jangan dikerangkeng, jangan divakumkan ya. 5. Adanya peradilan yang bebas. Nah, ini bebas, tidak memihak pada apapun ya, tidak memihak bahwa hukum itu harus ditegakkan. Adanya pengakuan untuk minoritas ya, setiap warganya diakui ya, baik agama yang ada di Indonesia ya, diakui kesamaan haknya ya, kesamaan agamanya, kesamaan pribadi, kesamaan kebudayaannya ya. 7. Adanya pemerintah yang berdasarkan hukum. Nah, ini 8. Adanya pers yang bebas. Nah, ini surat kabar, berita-berita yang bebas ya. Jadi bebas itu bebas yang sopan ya, yang terukur. Jadi tidak sebebas-bebasnya ya. Di sini adanya surat kabar yang bebas. Atau berita-berita yang bisa menyinggung perasaan pemerintah bisa, tapi harus sopan dan teratur beritanya. Adanya beberapa partai politik. Nah, ini banyak partai politik nih, ada kurang lebih ada 24 partai politik di Indonesia nih. Di sini ada banyak partai ya, macam-macam, partai Golkar, partai Nasdem segala macam dan lain-lain. Adanya musyawarah dan mufakat di sini, harus bermusyawarah. Adanya persetujuan ya, adanya pemerintahan yang konstitusional ya, yang mengatur undang-undang, adanya ketentuan yang pendemokrasian, adanya pengawasan terhadap administrasi negara ya, ini tugas-tugas dari BPK atau tugas-tugas dari LSM, dari rakyat ya, adanya perlindungan hak asasi ya,
Ini harus ditegakkan ya, harus ditegakkan dengan adanya perlindungan hak asasi, adanya pemerintahan yang mayoritas, adanya persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, adanya kebebasan kebijakan negara, adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah. Nah, ini beberapa prinsip demokrasi ya. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh semua orang. Prinsip-prinsip demokrasi: kedaulatan rakyat, 2 pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang paling tengah, 3 kekuasaan minoritas, 4 hak minoritas, 5 jaminan hak asasi manusia, 6 pemilihan yang bebas dan jujur. Ini Bapak nggak bahas semua karena sudah ada sama ini. Nah, ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya, pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara berbeda. Jadi setiap negara itu demokrasi berbeda. Ya, di Indonesia berbeda di Amerika. Di Amerika berbeda di negara komunis. Ya, jadi semua negara berbeda demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah budaya dan pandangan hidup dan dasar negara serta tujuan negara tersebut. Sesuai dengan pandangan hidup dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi Indonesia mengacu pada landasan ideal dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kelihatan, persyaratan, dan perwakilan. Pelaksanaan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada dicantum dalam pembukaan undang-undang. Ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi satu, ini demokrasi liberal dari tahun 1945 sampai 1959. 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Negara Dasar Negara. Nah, ini disahkannya Undang-Undang Pancasila ya, juga ini ya. 3 November 1945 maklumat diperbolehkan membentuk multipartai. Nah, ini banyak partai ini dulu nih. Kurang lebih dulu ini ada sekitar 9 partai, ada 11 partai lebih ya, kurang lebih ya, dalam politik, partai politik ini. 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan parlementer. Nah, dulu kita menganut sistem parlementer ya, bukan sistem presiden. Setahun parlementer menuju ke sistem presiden. Pemerintah secara politis harus menerima berlakunya konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda ya. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 17 Agustus 1950, sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak membuahkan hasil ya. 1. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal dengan istilah Orde Lama, ya, masa kepemimpinan Presiden Soekarno ya. Ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan masa Orde Lama ya. Ini di mana presiden pertama ini Soekarno sebagai Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun periode 1999 sampai 1995. Kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik, ini Presiden Soekarno suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1945. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu kembali lagi ya dari Undang-Undang Dasar sementara kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena sudah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Karena ini politik ini di tahun ini begitu rumit ya, begitu pelik di sini. Nah, 3. Demokrasi periode 1965 sampai 1998 pada periode pemerintahan berusaha mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
sehingga periode ini dikenal sebagai Orde Baru. Nah, dari Orde Lama terus Orde Baru ya. Kehidupan demokrasi berusaha dibangun untuk melaksanakan pemerintahan antara lain mulai tahun 1971 pemilu diselenggarakan untuk kurun waktu tiap 5 tahun ke depan. Demokrasi pada periode ini dikenal istilah demokrasi Pancasila. Nah, sampai sekarang nih demokrasi Pancasila ya anak-anakku ya. Secara umum dapat dijelaskan yakni memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila dalam regi Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan, karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan rejim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Nah ini salahnya di sini ya, waktu masa pemerintahan Orde Baru, di mana rakyat itu dibungkam, ya rakyat itu tidak boleh bersuara, ya. Dan di sini pemerintahannya cukup otoriter kayak ini, di mana kebebasan pers itu dibungkam ya. Nah ini semacam kayak demokrasi material ini ya yang ada di negara-negara komunis nih. Nah, karena dulu sehingga orang banyak masyarakat itu sedikit kecewa dengan Orde Baru ini. Yang walaupun presidennya sempat digulingkan oleh mahasiswa, di sini terjadilah demonstrasi unjuk rasa oleh para mahasiswa dan masyarakat ya. Nah, lalu di demokrasi periode 1995 sampai 1998 di era ini sering disebut era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Ya, dengan konsep demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru terbentuk tepat pada tanggal 1 Oktober 1905 ini tentang ketika adanya gerakan G30 FKI kembali ke kesaktian Pancasila ini ya. Oktober. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Orde Baru runtuh pada tahun 1998 yaitu dengan munculnya gerakan reformasi. Nah, ini yang dijalankan oleh para elit politik di mana Soeharto itu dituntut mundur dan dia dari jabatannya sebagai presiden dan dia mundur. Nah, sehingga digantikan oleh Presiden Habibie ini ya. Dari Presiden Soekarno selama 32 tahun di era Orde Baru, maka di era reformasi digantikan oleh Presiden Habibie. Dan lalu Habibie ini cuma singkat jadi presiden selama 1 tahun karena di sini dia di mana para mahasiswa itu ya para pejabat-pejabat elit politik yang tidak menginginkan Habibie itu menjadi presiden lalu secara demokratis dia mengundurkan diri ya karena tersangkut masalah politik juga ini sini ya. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie tanggal 21 Mei. Nah, ini tadi B.J. Habibie ini sebagai wakil digantikan jadi presiden. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi negara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaannya, pelaksanaannya, dan perbaikan peraturan-peraturan tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya negara demokrasi. 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan undang-undang, adanya pemilu yang bebas dan jujur dan adil ya. Adanya jaminan hak asasi manusia, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi dan berpendapat, adanya kebebasan pers atau media massa. Ini adalah suatu prinsip-prinsip negara-negara
berlandaskan demokrasi ya, semua demokrasi yang ada di Indonesia ini diterapkan seperti ini. Oke, saya rasa itu cukup sekian anak-anakku semuanya. Semoga dalam pembelajaran materi Bapak pada pagi hari ini, semoga anak-anak lebih efektif, lebih fokus di materi pelajaran PPKN ini. Dan anak-anak Bapak pesan, di sini ada tugas ya, tugas ulangan bab 2 ya anak-anakku ya. Cuma kemungkinan 10 soal, tolong dikerjakan ya. Nanti Bapak nilai. Dan bagi anak-anak yang nilainya masih kosong, tolong segera diisi nilainya. Siapa-siapa anak-anakku yang belum menyerahkan tugas secepatnya Bapak tunggu. Jangan sampai nanti dalam pembagian rapot nilai kamu kosong ya. Dan mohon tanggung jawabnya sebagai pelajar yang lebih baik. Mohon ya kepada Bapak. Oke. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan jaga kesehatannya, tetap menjalankan program protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.